Semua pihak menanti seperti apa hasil dari sidang sengketa Pilpres 2024. Akankah ada kejutan? Akankah ada drama-drama dalam persidangan? Dan bisakah amicus curiae mempengaruhi putusan sidang sengketa Pilpres? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Selamat malam Bang Fadli, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik Mas. Oke, Bang Fadli, kalau dari prediksi Anda akan seperti apa nanti putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan PHPU tahun 2019 dan tahun 2014, proses pemeriksaan, dalil permohonan, dan kualitas pembuktian di PHPU Pilpres 2024 jauh lebih baik dan jauh lebih fokus ya. Paling tidak ada beberapa persoalan yang dikedepankan dalam PHPU Pilpres 2024. Bagiannya tadi sudah disampaikan di paket beritanya iNews. Pertama, problem pencalonan Gibran. Nah, yang kedua itu persoalan politisasi bansos yang berpengaruh kepada perolehan suara 02 pasangan Prabowo dan Gibran. Dan yang ketiga itu adalah soal pelanggaran asas penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang salah satu persoalannya terjadi di manajemen pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Nah, paling tidak kan tiga hal itu ya yang kemudian jadi pokok utama yang didalilkan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dari proses pembuktian, saya rasa kedua permohonan mampu membuktikan dalilnya secara baik ya. Di tengah waktu penyelenggaraan persidangan yang sangat terbatas, sehingga sejumlah saksi dan ahli juga hanya 19 orang total, dan waktu untuk menyampaikan pandangan dan menguji keterangan hanya 20 menit sampai 30 menit, tapi para pemohon diberikan ruang untuk menyampaikan bukti surat sebanyak-banyaknya. Nah, sekali lagi kalau kita bandingkan di 2019-2014, PHPU Pilpres 2024 punya lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan MK. Nah, soal sejauh mana itu akan dikabulkan, itu nanti akan sangat bergantung kepada keberanian dan keyakinan Hakim Konstitusi, seberapa besar kemudian mereka percaya terhadap dalil yang disampaikan pemohon, dan seberapa mereka yakin dari pembuktian yang terjadi di persidangan yang lalu, sehingga permohonan ini bisa dikabulkan. Oke, kalau kita lihat dari sepanjang persidangan kemarin, ahli dan saksi dihadirkan oleh masing-masing pemohon. Menurut Anda, apakah dalil-dalil yang mereka sampaikan, keterangan yang mereka sampaikan dalam persidangan, ini sudah cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dari pemohon? Sebagian besar dalil yang disampaikan itu sangat beralasan dan bisa dikatakan terbukti di persidangan. Misalnya apa, Mas? Soal politisasi bansos misalnya, bahwa memang terjadi penganggaran bansos di mendekati pemilu 2024, lalu kemudian memang terjadi penyebaran dan pengalokasian serta pendistribusian bansos di tengah-tengah masa kampanye, dan memang terjadi pengkonsentrasian kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa provinsi yang menjadi arena pertarungan Pilpres, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, dan beberapa titik di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian ketika 4 orang menteri memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, juga tidak mampu secara terang benderang menjelaskan uang atau kemudian dana yang didistribusikan oleh Presiden di tengah masa kampanye itu sumbernya dari mana, perencanaan titiknya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Padahal ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu, pejabat negara, salah satunya Presiden, itu dilarang untuk melakukan kegiatan atau kemudian mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu. Presiden Jokowi itu adalah bapaknya Gibran, dan Gibran adalah salah satu kontestan dalam Pilpres 2024. Itu yang tidak bisa dibohongi oleh Jokowi. Nah, ini yang kemudian sudah dibuktikan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa pertanyaan-pertanyaan Hakim Konstitusi kepada 4 orang menteri soal politisasi bansos ini sebetulnya sangat tajam. Soal titik kunjungan Presiden, soal dampak bansos itu kepada
perolehan suara, termasuk juga misalnya penganggaran bansos itu sebetulnya direncanakan sejak kapan, penjadwalan kunjungan presiden itu seperti apa, sumber dana yang digunakan oleh presiden itu seperti apa. Tapi terlihat sebetulnya 4 orang menteri tidak tuntas menjawab itu, hanya normatif saja sebetulnya. Oke. Bang Fadli, ada juga yang berpendapat bahwa nantinya majelis hakim akan mengambil keputusan yang cenderung aman untuk menjaga stabilitas politik di tanah air. Anda sependapat dengan ini? Ya, kalau misalnya kita berbicara dalam pendekatan prinsip keadilan pemilu ya, masalah hukum yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu 2024 itu sekarang satu-satunya mekanisme untuk bisa mengkoreksi dan menyelesaikannya ada di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itulah dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kita membangun yang namanya sistem penegakan hukum. Dan tujuannya salah satunya adalah kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, ada kekeliruan, maka harus dikoreksi dalam mekanisme penegakan hukum. Nah, mekanismenya bisa penanganan pelanggaran di Bawaslu, pengawasan di Bawaslu, dan terakhir adalah proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau sekarang kita diperhadap-hadapkan dengan tesis misalnya, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu akan mengganggu stabilitas dan lebih baik menjaga ketenangan dan menjaga stabilitas, saya kira itu akan meruntuhkan tujuan dari sistem penegakan hukum pemilu. Pelanggaran pemilu, kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 harus dikoreksi di tahun 2024 ini. Bahwa nanti akan menimbulkan gejolak, bahwa nanti akan menimbulkan ketidakstabilan, instabilitas dan segala macam. Saya kira itu konsekuensi dari proses penegakan hukum yang harusnya berjalan. Dan negara itu punya perangkat untuk bisa memastikan keamanan bisa dipastikan tetap baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di sana-sini. Dan ini juga menjadikan pembelajaran penting terhadap proses pelembagaan demokrasi kita. Karena kalau alasannya untuk stabilitas, Mas, ke depan nanti orang menjadi berpikir, curanglah sejadi-jadinya dalam proses penyelenggaraan pemilu, nanti begitu sudah mendapatkan perolehan suara yang banyak dari praktik curang itu, dan ketika nanti akan diselesaikan dalam proses penegakan hukum, kita tinggal berharap, oh demi stabilitas, demi keamanan, sudahlah kita maafkan saja kecurangan yang sudah terjadi. Saya kira pendekatan negara hukum yang demokratis dan konstitusional di Indonesia tidak seperti itu. Oke, salah satu fenomena yang menarik adalah amicus curiae. Banyak yang mengirimkan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda seberapa signifikan pengaruh amicus curiae ini terhadap hasil putusan nanti? Ya, amicus curiae itu kan sebetulnya adalah kita bisa melihatnya dalam pendekatan partisipasi publik, partisipasi masyarakat, partisipasi tokoh bangsa terhadap perkara perselisihan hasil pemilu yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa apakah amicus curiae itu akan jadi pertimbangan oleh Mahkamah, itu sepenuhnya menjadi otoritas hakim konstitusi. Tapi tentu saja materi-materi, pandangan-pandangan, baik pandangan yang lebih kepada pendekatannya politik, pendekatannya lebih kepada pendekatan sosiologis, ada yang pendekatannya lebih banyak kepada pendekatan hukum. Nah itu tentu akan memperkaya hakim konstitusi dalam menyusun, mempertimbangkan dan memutus perkara PHPU. Jadi sesuatu yang baik saja menurut saya dan bisa membantu hakim konstitusi untuk bisa lebih banyak melihat perspektif dan keadilan yang kemudian berkembang di masyarakat. Oke, terakhir Bang Fadli, menurut Anda nanti pada saat putusan apakah suara hakim ini akan bulat atau akan seperti apa nanti prediksi Anda? Nah, ya saya tentu tidak bisa menebak itu ya, tapi yang bisa saya lakukan adalah menganalisisnya dengan beberapa variabel. Ya. Variabel pertama adalah karena persoalan yang salah satu yang paling mayor dipersoalkan di PHPU ini adalah soal kandidasi Gibran, terutama wakil presidennya Pak Prabowo. Ya. Dan itu semuanya berhulu dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang melapangkan jalan Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Tentu untuk menjawab pertanyaan Mas tadi, kita bisa melihat konfigurasi hakim konstitusi.
ketika putusan 90 diputus dan konfigurasi hakim konstitusi hari ini. Dan saya ingin mengatakan sudah ada perbedaan komposisi hakim antara putusan 90 dibacakan atau putusan 90 dibuat dengan konfigurasi hakim konstitusi hari ini yang memeriksa dan mengadili perkara PHPU Pilpres 2024. Artinya apa? Dengan perbedaan komposisi hakim konstitusi yang dulu mengabulkan, sebagian hakim mengabulkan perkara PHPU 90 yang membuat jalan Gibran menjadi wakil presiden menjadi terbuka, dan bisa saja itu kemudian berubah pandangannya karena komposisi hakimnya sudah berubah ketika proses PHPU Pilpres 2024. Karena salah satu problem dan persoalan yang paling utama digugat dan didalilkan pemohon adalah perkara kandidasinya Gibran, tentu bisa saja hakim atau komposisi hakim konstitusi hari ini ingin mengkoreksi itu. Jadi kalau kita ingin mengatakan atau ingin coba melihat kemungkinan apakah hakim konstitusi akan bulat atau tidak, itu sebetulnya bisa dilihat dari konfigurasi hakim yang sudah berubah. Nah, apa pandangan dari masing-masing hakim, saya tidak berani juga untuk mendahului ya, karena tidak pas juga, sebab saya kira hari-hari ini ya hakim konstitusi pasti sudah punya standing masing-masing. Tinggal mereka merumuskan dan menarasikan putusan-putusan dan pertimbangan. Oke, baik. Kita nantikan nanti putusannya seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana keberanian hakim untuk mempertaruhkan integritasnya dalam putusan nanti. Terima kasih Bang Fadli Ramadhanil sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.